Putri, saya apoteker penanggung jawab farmasi di Puskesmas Caringin, di mana saya bertugas untuk mengelola kebutuhan kefarmasian di Puskesmas Caringin, baik untuk pasien maupun untuk staf keperluan di dalam gedung Puskesmas Caringin. Nah, sebelumnya saya di sini mau menceritakan tentang apa itu resistensi antimikroba atau biasa mungkin disebut antibiotik. Ya, akan saya bahas dulu Kak, apa itu antimikroba. Antimikroba itu adalah suatu zat yang punya kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroba. Mikroba itu ada beberapa jenis, yaitu bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Nah, dia yang menyebabkan infeksi kepada tubuh manusia. Jadi zat-zat ini digunakan untuk membunuh atau menghambat perkembangan pertumbuhan dari mikroba tersebut ke dalam tubuh manusia. Itu biasa disebut sebagai antimikroba. Nah, antimikroba ini ada berbagai jenis, diantaranya dia ada antibakteri yang biasanya itu digunakan untuk menghambat bakteri, biasa disebut sebagai antibiotik. Terus juga antivirus untuk menghambat pertumbuhan virus, dan juga anti jamur atau juga anti parasit. Resisten antimikroba itu apa sih sebenarnya? Jadi resisten antimikroba itu terjadi ketika mikroba yang ada di dalam tubuh atau mikroba yang ada di dalam lingkungan sendiri tidak dapat diatasi dengan menggunakan antimikroba. Jadi antimikroba yang kita minum ini tidak efektif lagi menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroba yang ada yang menginfeksi tubuh kita. Itu yang disebut resistensi. Nah, kenapa sih bahayanya resistensi antimikroba itu apa? Kalau misalnya si mikroba itu sudah resisten, tidak bisa diobati lagi dengan antimikroba, itu bisa membahayakan. Karena apa? Untuk penggantinya kita memerlukan antimikroba yang dosisnya lebih tinggi atau generasinya lebih di atasnya lagi. Sedangkan penelitian untuk mendapatkan antimikroba baru itu sangat sulit dilakukan, sehingga untuk bertahun-tahun kemudian ke depan pun belum tentu ada antimikroba baru yang dapat menghambat atau membunuh antimikroba yang sudah resisten ini. Kedua juga karena sulitnya ada antimikroba yang bisa menyembuhkan kita dari infeksi tersebut, makanya pengobatan bakal jadi lebih lama. Ketika kita dirawat di rumah sakit akan lebih lama. Jadi apa? Jadi dia akan memakan biaya lebih lama. Kita dirawat lebih lama lagi di rumah sakit, seperti itu. Nah, sebenarnya resisten antimikroba ini sudah menjadi ancaman baik gak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Karena apa itu tadi saya sebutkan, penelitian untuk antimikroba sendiri itu sulit dilakukan, sehingga perkembangan pengobatannya juga lambat gitu. Nah, kenapa sih bisa resisten antimikroba itu terjadi? Nah, ini nih yang mungkin bakalan jadi pelajaran banget, karena ini sering terjadi. Resisten antimikroba sendiri sebenarnya memang mikroba itu dia bisa berevolusi secara alami, jadi dia lebih kuat pertahanannya. Tapi cara penggunaan antimikroba yang salah, terus juga penggunaan antimikroba yang tidak tepat, dan penggunaan antimikroba yang tidak diperlukan, itulah juga penyebab kenapa kita jadi resisten terhadap antimikroba. Nah, misalnya apa aja sih contoh-contoh penyebabnya dari resistensi itu? Misalnya pembelian antimikroba secara bebas tanpa resep dokter. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kita jadi resisten gitu. Karena sebenarnya penggunaan antimikroba itu nggak harus selalu dipakai. Misalnya cuma batuk pilek nih baru tadi pagi atau tadi malam, itu belum tentu terjadi karena infeksi. Jadi kita belum tentu membutuhkan antibiotik gitu. Nah, terus juga peredaran dan penggunaan obat antimikroba yang di bawah standar atau obat palsu. Nah, itu kadang-kadang kalau kita beli sendiri di toko obat, bukan di apotek resmi atau apa, nah itu tuh belum tentu antibiotiknya itu sesuai standar. Nah, itu juga bisa menyebabkan namanya resistensi. Nah, terus antimikroba yang dikonsumsi tidak sesuai penggunaan. Misalnya nih ada obat antibiotik harusnya diminum 10 hari, dihabiskan dalam 10 hari, tapi dia ternyata nggak diminum dalam 10 hari, dia diminum cuma dalam 5 hari. Begitu udah sembuh, obatnya dia nggak diminum lagi. Nah, ini penggunaan antibiotik yang salah ini bisa menyebabkan resistensi antibiotik gitu. Jadi ketika misalnya disampaikan, ibu ini obatnya diminum sekali sehari, dihabiskan dalam 10 hari ya,
walaupun kita udah selesai, udah merasa sehat, udah merasa lebih baik, penggunaan obatnya harus dihabiskan sampai 10 hari. Jangan diberhentikan sebelum obatnya habis. Seperti itu. Nah, alasan juga kenapa penggunaan antibiotik itu harus habis, karena pembuangan antimikroba yang tidak sesuai standar dan tidak tidak tepat itu juga bisa menyebabkan mikroba yang ada itu berevolusi dan menyebabkan resistensi. Seperti itu. Nah, terus misalnya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai juga, misalnya penggunaan yang harusnya minumnya 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau 4 kali sehari itu tidak sesuai. Jadi ketika kita udah mendapatkan antibiotik nih dari klinik atau dari puskesmas, ingat lagi cara penggunaan seperti apa. Jadi kalau misalnya lupa atau apa, baca lagi aturan pakainya seperti apa ya, supaya itu. Nah, terus cara melawan resisten antimikroba itu seperti apa? Ada 4 cara, yaitu tidak membeli antibiotik di apotik atau di luar atau di toko obat atau segala macam tanpa resep dokter. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan, dirasa sakitnya udah terlalu lama atau terlalu parah, segera berobat ke dokter atau puskesmas atau klinik terdekat biar kita tahu apakah kita perlu antibiotik atau tidak. Kedua, teruskan pengobatan sampai selesai. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun tubuh kita merasanya sudah sehat, ketika penggunaan antibiotika misalnya distandarkan untuk 5 hari atau 7 hari atau 10 hari, selesaikan pengobatannya sampai 5 atau 7 hari atau 10 hari tersebut, jangan diberhentikan kalaupun kita sudah merasa lebih sehat. Ketiga, tidak menggunakan antimikroba yang sudah rusak atau tidak terpakai dan tidak membuangnya sembarangan. Nah, kemudian laporkan ketika ada apotik atau toko obat yang menjual antibiotik tanpa resep dokter atau tidak sesuai aturan. Baik, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.